Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini menginformasikan tentang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Informasi awal diawali tentang informasi komponen modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Modul proyek dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya serta dibutuhkan untuk kelengkapan pelaksanaan pembelajaran. Modul proyek umumnya memiliki komponen sebagai berikut. Komponen pertama yaitu informasi umum. Informasi umum ini berisi tentang identitas penulis modul, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta relevansi tema dan topik proyek untuk satuan pendidikan. Komponen yang kedua yaitu komponen inti. Komponen inti ini berisi tentang deskripsi singkat proyek, dimensi dan subelemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan, tujuan spesifik untuk fase tersebut, alur kegiatan proyek secara umum, asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan pendidik. Komponen yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran berisi tentang lembar kerja peserta didik, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Modul proyek bersifat fleksibel. Pendidik di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek sesuai dengan konteks lingkungan, visi satuan pendidikan, kesiapan satuan pendidikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Satuan pendidikan atau pendidik boleh mengurangi atau menambah jumlah komponen sesuai dengan konteks masing-masing. Satuan pendidikan atau pendidik boleh membuat modul proyek sendiri, menggunakan modul proyek yang telah tersedia atau mengkreasikan modul yang sudah ada dan menyesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Contoh cuplikan modul proyek. Modul proyek fase D dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya sampahku tanggung jawabku. Total waktu yang digunakan 57 jam pelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dan bernalar krisis. Subelemen yang disasar yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum proyek dimulai untuk mengukur kompetensi awal murid yang dipakai untuk menentukan kebutuhan diferensiasi murid, pengembangan alur dan kegiatan proyek, dan penentuan perkembangan subelemen antar fase. Tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran siswa terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Pertama, perkenalan, yaitu tentang perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah. Yang kedua, kegiatannya adalah eksplorasi isu. Yang ketiga, refleksi awal. Yang keempat, kegiatannya kunjungan ke tempat pembuangan akhir sampah atau komunitas peduli sampah. Yang kelima, kegiatannya adalah diskusi kritis masalah sampah. Tahap yang kedua yaitu tahap kontekstualisasi, yaitu mengkontekstualisasi masalah di lingkungan terdekat. Nah, tahap kontekstualisasi ini dilakukan dengan kegiatan yang keenam yaitu pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data. Kegiatan ketujuhnya Trust Talks atau sampah di satuan pendidikanku. Trust Talk tentang sampah di satuan pendidikanku. Yang kedelapan, kegiatannya pengorganisasian data secara mandiri. Yang kesembilan, kegiatannya berupa asesmen formatif yaitu presentasi sampah di satuan pendidikanku. Tahap kegiatan berikutnya yaitu setelah yang pertama perkenalan, kemudian yang kedua tahap kontekstualisasi, yang ketiga adalah tahap aksi, yaitu bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Nah, tahap aksi ini dilakukan diantaranya pada kegiatan 10 yaitu dengan poster aksi nyata sayangi satuan pendidikanku, yaitu dengan eksplorasi program pengolahan sampah yang ada. Kegiatan ke-11-nya yaitu poster aksi nyata sayangi satuan pendidikanku,
yaitu dengan poster peranku dan solusiku. Kemudian kegiatan 12 yaitu poster aksi nyata sayangi satuan pendidikanku dengan menentukan karakteristik poster yang baik. Yang ke-13 kegiatannya dengan tahap aksi poster aksi nyata sayangi satuan pendidikanku yaitu dengan kegiatan membuat poster. Kegiatan ke-14-nya yaitu kegiatan asesmen formatif, yaitu simulasi pameran poster aksi nyata sayangi satuan pendidikanku. Tahap yang keempat yaitu setelah tahap perkenalan, tahap konseptualisasi, tahap aksi, yaitu tahap keempatnya tahap refleksi dan tindak lanjut, yaitu menggenapi proses dengan berbagai karya, evaluasi dan refleksi serta menyusun langkah strategis. Ini dilakukan dalam yang kegiatan ke-15 yaitu asesmen sumatif, yaitu asesmen sumatifnya itu pameran poster aksi nyata sayangi pendidikanku, satuan pendidikanku. Kegiatan ke-16-nya masih asesmen sumatif, yaitu tentang evaluasi solusi yang ditawarkan. Kegiatan 17-nya yaitu mari beraksi sambil refleksi, yaitu mengolah sampah di satuan pendidikanku. Pemilihan elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila serta penentuan kriteria pencapaian. Misalnya tujuannya di sini yaitu pendidik dapat menentukan elemen dan subelemen serta capaian fase yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Strateginya yaitu pendidik menentukan elemen dan subelemen serta capaian fase peserta didik yang akan dijadikan sebagai tujuan pembelajaran berdasarkan pada hasil asesmen diagnostik. Contohnya pada alur perkembangan dimensi berkebinekaan global, ini elemen-elemen yang munculnya. Kemudian capaian fasenya dari dimensi berkebinekaan global, elemennya mengenal dan menghargai budaya, subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Berikut adalah contoh dimensi, elemen dan subelemen profil peserta didik Pancasila dalam modul proyek. Tema kegiatan proyeknya adalah gaya hidup berkelanjutan. Topiknya seperti yang sudah dicontohkan tadi, yaitu sampahku tanggung jawabku. Nah, pada format ini diantaranya disajikan tentang dimensi profil peserta didik Pancasila, kemudian elemen profil peserta didik Pancasilanya, kemudian subelemen profil peserta didik Pancasila, kemudian target pencapaian akhir fase D yaitu untuk SMP dengan usia 12-15 tahun, dan aktivitas terkait ini seperti aktivitas yang tadi sudah disampaikan pada contoh cuplikan modul proyek. Contohnya, Bapak dan Ibu, tentang dimensi elemen dan subelemen profil peserta didik Pancasila dalam modul proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topik sampahku tanggung jawabku, yaitu dimensi profil peserta didik Pancasila terkait dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemen profil peserta didik Pancasilanya yaitu akhlak kepada alam. Kemudian subelemen profil peserta didik Pancasilanya yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kemudian target pencapaian di akhir fasenya yaitu memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta. Aktivitas terkaitnya seperti yang dicontohkan tadi dalam kegiatan contoh cuplikan modul proyek, yaitu aktivitas terkait kegiatan pertama dan kedua. Kemudian dengan dimensi yang sama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Kemudian elemen profil peserta didiknya Allah kepada alam. Subelemen yang keduanya yaitu menjaga lingkungan alam sekitar. Target pencapaian akhir fase D-nya yaitu mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Nah, aktivitas kegiatannya seperti yang disampaikan di awal yaitu ada pada aktivitas kegiatan ke-11 dan ke-17. Kemudian dimensi profil peserta Pancasila peserta didik Pancasila selanjutnya itu terkait gotong royong. Elemen profil peserta didik Pancasilanya yaitu kolaborasi. Subelemen profil peserta didik Pancasilanya yaitu kerjasama. Target pencapaian di akhir fasenya yaitu
menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Aktivitas terkaitnya seperti aktivitas pada kegiatan 10, 11, dan 13. Kemudian pada dimensi profil pelajar Pancasila terkait gotong royong ini, yaitu dengan elemen kolaborasi, subelemen keduanya yaitu koordinasi sosial. Pada subelemen koordinasi sosial ini, target pencapaian akhir di fase D-nya yaitu membagi peran dan menjelaskan tindakan dalam kelompok serta menjaga tindakan agar selaras untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas terkaitnya ada pada kegiatan 10, 12, 14, dan 15. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila berikutnya yaitu dimensi bernalar kritis dengan elemen profil pelajar Pancasilanya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian subelemen yang pertamanya itu mengajukan pertanyaan. Target pencapaian di akhir fase D-nya yaitu mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi serta mencari tahu penyebab dan konsekuensi dari informasi tersebut. Nah, aktivitas kegiatannya ada pada kegiatan 1 dan kegiatan 4. Kemudian berdasarkan dimensi bernalar kritis dan elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, subelemen keduanya yaitu mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Target pencapaian di akhir fase D-nya yaitu pertama, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis informasi yang relevan serta memprioritaskan beberapa gagasan tertentu. Ini aktivitasnya ada pada aktivitas kegiatan ke-5, ke-6, ke-7, 8, dan ke-13. Kemudian target pencapaian di akhir fase D keduanya yaitu membuktikan penalaran dengan berbagai argumen dalam mengambil satu kesimpulan atau keputusan. Aktivitas kegiatannya ada pada aktivitas terkait kegiatan ke-8, 9, 10, 11, dan 16. Contoh kegiatan proyek yang kedua bisa dilakukan dengan kegiatan perumusan tujuan dan pelaksanaan tindak lanjut. Pada kegiatan merumuskan tujuan yaitu kegiatannya yang pertama mengamati. Mengamati ini melihat apa yang terjadi. Dalam kegiatan yang dilakukan diantaranya mempersiapkan observasi, mengenal dan mendekati persoalan atau mencerap tentang persoalan yang ada, kemudian mencari inspirasi. Kegiatan kedua dari menurunkan tujuan yaitu mendefinisikan. Mendefinisikan ini ternyata itu yang hendak dicapai. Maka kegiatan pada mendefinisikan yaitu mendefinisikan tujuan dari temuan, kemudian membuat kerangka konteksnya. Berdasarkan kerangka konteks yang dibuat nanti dilakukan kegiatan tindak lanjutnya. Pada kegiatan tindak lanjut ini yang pertama kegiatannya itu yang merupakan rangkaian dari kegiatan pertama kedua ini yaitu kegiatan ketiganya. Bagaimana aku bisa menjadi bagian dari solusi? Pada kegiatan ini yang dilakukan adalah melontarkan dan mengembangkan gagasan, kemudian membuat alternatif solusi. Kemudian kegiatan tindak lanjut berikutnya yaitu kegiatan yang keempat memilih, yaitu bagaimana aku bisa mewujudkan tujuan. Pada tahapan ini kegiatannya itu memilih solusi yang sesuai dengan tujuan dan membuat purwarupa. Tindak lanjut berikutnya yaitu melakukan merefleksi atau merefleksikan. Dalam merefleksikan ini yaitu bagaimana supaya ide ini menjadi lebih baik. Pada kegiatan merefleksikan yang dilakukan diantaranya membagi pengetahuan, meminta masukan, dan mengembangkan ide lebih lanjut dari masukan. Contoh kegiatan proyek yang ketiga bisa dilakukan diantaranya dengan kegiatan yaitu kegiatan menemukan, membayangkan, melakukan, dan membagikan. Pada kegiatan yang pertama temukan yaitu mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Kemudian kegiatan keduanya yaitu bayangkan, yaitu menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Kegiatan ketiganya lakukan yaitu mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Kemudian kegiatan keempatnya bagikan yaitu menggenapi proses dengan berbagai karya serta melakukan evaluasi dan refleksi.
Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagian 3 yang berisi informasi tentang komponen modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh cuplikan modul proyek, dimensi elemen dan sub-elemen profil strategik pelajar Pancasila di dalam modul proyek, dan contoh pengembangan kegiatan dalam modul proyek. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.